warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih pada Bu Richard Lady Sudera yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang audit proses penempatan dan beban. Saya sendiri dapat berharap sebagai moderator pada pagi hari ini, dan teman saya Devina Kalista Ayelin dengan NIM terakhir 08 dan Kowifa dengan NIM terakhir 96 dan Kak Dera dengan NIM akhir 26. Baiklah, bacaan materi pertama diajarkan oleh saya sendiri. Itu adalah pengukuhan pendapatan. Pengukuhan pendapatan itu transaksi yang menghasilkan pendapatan biasanya terdiri dari penjualan barang atau pencarian jasa. Pendapatan ini didefinisikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain akibat suatu entitas atau pelunasan piutang utang atau akomodasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpadu. Tiga jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses pendapatan adalah: satu, penjualan barang atau penyerahan jasa secara tunai atau kredit; yang kedua, menerima kas dari pelanggan sebagai pembayaran atau atas barang dan jasa; ketiga, pengembalian barang oleh pelanggan secara kredit atau tunai. Yang selanjutnya, pemisahan tugas kunci. Salah satu pengelolaan terpenting dalam sistem akuntansi adalah pemisahan tugas yang memadai. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam fungsi pencatatan pelaksanaan, kredit, pengiriman atau penagihan tidak boleh memiliki akses ke catatan piutang usaha, buku besar, atau kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devin. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penentuan risiko keuangan. Pada saat memeriksa proses pendapatan, auditor harus mempertimbangkan faktor risiko keuangan yang dapat mempengaruhi baik transaksi pendapatan maupun penerimaan kas dan aktor laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kedua transaksi tersebut. Kemudian ada pun prosedur pengendalian dan pengendalian transaksi pendapatan, proses pengembalian keputusan oleh auditor untuk perencanaan tersebut, pelaksanaan pengujian pengendalian termasuk mempertimbangkan asumsi dan kemungkinan salah tadi yang dapat terjadi jika pengendalian internal tidak beroperasi secara baik. Auditor mengevaluasi sistem akuntansi PM untuk mendatangkan pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan salah tadi tersebut. Kemudian SA seksi 333 menyatakan bahwa surat representasi manajemen adalah bagian dilakukannya audit yang diperoleh oleh auditor, tetapi tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai bagi pendapat auditor atas laporan yang dilakukannya. Auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen untuk melengkapi prosedur audit lainnya yang dilakukan auditor tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kowifa. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Pada laporan keuangan, pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu yang kedua, keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu permintaan keterangan kepada penasihat hukum klien. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan litigasi, klaim, dan asesmen sebagai basis untuk pembuatan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada pertimbangan audit.
Berkaitan dengan litigasi, klaim dan asesmen, auditor independen harus memperoleh bukti audit yang relevan dengan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, ada keberadaan suatu kondisi, situasi, dan serangkaian keadaan yang menunjukkan suatu ketidakpastian tentang kerugian yang mungkin terjadi bagi suatu entitas yang timbul dari litigasi, klaim, dan asesmen. Lalu yang kedua, ada periode terjadinya penyebab yang melandasi tindakan hukum yang terjadi. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Lalu yang terakhir, jumlah atau kisaran kerugian potensial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan sesi selanjutnya kita dibacakan oleh kalian. Untuk selanjutnya itu nilai wajar atau fair value. Akuntansi merupakan satu alat yang digunakan untuk mengubah input atau data-data transaksi menjadi output atau laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu entitas akan menggunakan akuntansi untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan layak untuk mendapatkan tambahan kredit atau untuk menunjukkan bahwa entitas tersebut aman untuk dijadikan tempat berinvestasi. Selanjutnya, ini kami juga akan membahas suatu kasus dari PT Garuda Indonesia, yang dimana pada tahun 2018 Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar 809.000 US dollar berbalik dengan kerugian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 216,58 juta US dollar. Namun, dua komisaris yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan karena mengindikasikan adanya kejanggalan dalam pelaporan pendapatan. Garuda Indonesia sendiri mencatat pendapatan dari kerja dengan Mahaka senilai 239,94 US dollar juta sebagai pendapatan yang lain, meski kontrak berlaku untuk 15 tahun. Hal ini menyebabkan laporan keuangan terlihat lebih baik dari kenyataan. Akuntan publik Kasdar Sirumapea dan KAP Taruna Berata memberikan opini wajar tanpa pengecualian meski ada dugaan manipulasi laporan. Untuk pelanggaran oleh Garuda sendiri itu terbukti melakukan window dressing atau manipulasi pengakuan pendapatan untuk menutupi kerugian yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu melanggar pedoman standar akuntansi atau PSAK nomor 23 tentang pendapatan terutama terkait pendapatan yang tidak dapat diandalkan dan pendapatan yang tidak sesuai dengan substansi perjanjian. Sedangkan pelanggaran yang terjadi oleh auditor itu yang pertama tidak menilai substansi transaksi secara tepat, melanggar standar audit SA315, SA500, 500 dan SA560, terutama terbukti audit dan pemahaman resiko kesalahan manajemen material, tidak menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai. Jadi kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan peran auditor untuk memastikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar. KAP terkait harus melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu dan mengikuti tinjauan oleh pihak eksternal seperti BDO International Limited. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari kami pada pagi hari ini? Oke, pada boleh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Nia.
Pertanyaannya akan dijawab oleh Devina. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apa saja sanksi yang diberikan kepada PT Garuda atas suap yang dilakukan dan apa sanksi yang diberikan kepada auditor? Jadi kepada PT Garuda Indonesia, OJK ini memberikan perintah tertulis untuk merevisi dan memperbaiki dan menyanyikan kembali laporan keuangan tahunan pada tahun 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada pun sanksi kepada direksi PT Garuda yang masing-masing 100 juta rupiah, kepada seluruh anggota direksi Garuda, juga seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang telah menandatangani laporan keuangan PT Garuda pada tahun buku 2018 tersebut. Kemudian sanksi selanjutnya pastinya ada kerugian reputasi, di mana kepercayaan investor dan publik kepada PT Garuda yang dapat mempengaruhi kinerja PT Garuda ini pasti reputasinya menjadi tidak baik di mata publik. Selanjutnya sanksi kepada auditor, yaitu Kasner Sirumapea diberikan sanksi berupa pencabutan izin selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan atas pelanggaran standar audit dan kelalaian dalam memberikan opini. Selanjutnya ada teguran untuk kantor akuntan publik, PAP Tanjung Brata Sutarto Fahmi Bambang dan rekan menerima teguran keras dari OJK atas kegagalan mereka dalam menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai untuk mengidentifikasi penyajian laporan keuangan yang tidak wajar. Lalu OJK juga merekomendasikan agar KAP tersebut menjalani evaluasi pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas audit mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa disampaikan? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, maaf. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari kelompok kami, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.